Jesus Roma tibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo ia siando sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang marisi Roma tu Jesus unduk konma pambahenanmu nasotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai Salom mamang inang andorak sota mulai parmenggota jumolo mahita martangiang nahohom Amin. Marende mahita sen bukwende onom 140 ayat 1-2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi purbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata, amani Tuhata Yesus Kristus, nang upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partundion, sian banua ginjang di bagasan Kristus. Dibolati do hita gabe anak tu ibana, bayan pamujian ni hamuliaon ni asi ni rohana. Ale Jehovah sigonggom hami, masa sangap doho goarmu dilihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nungamar pungu hami di son di ari pinarba diami. Saibu haima pinggol doh rohanami. Asamarlas ni roha hami manangion hatam na badiai. Jala ringgas hami manimbangi doh upeot hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangi yang tuho. Urupi mahami. Asa huparhase ang hami aka ari-ari ningulu nami na pondoki. Say pamasok mahami tuhang uluan sa liling nililing na. Pujon nami maho, disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sen bukende 727 ayat 2.
patik ni debata, ima patik padua hondo lapatanna. Dang jadi ganaunmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahana di benua ginjang dohon na di benua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turun ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang suluan. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan ni hahomitan, rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata, lau mangula hossa. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Marende mahita sin bukwende nomor 170 sada ayat sada. Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di muna ginjang. Hodo na patupahon hasasaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsak kun dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami ton dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha di portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan nama dia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringat tu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai hoa umarhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sandiri manelesei akka pangalausim. Alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na diginjang. Amin. Marende mahita sen bukwende nomor 160 ayat 2. Oh
Hatani debata turpuk ni minggutta sadarion. Imatar surat di sada Musa tolu ayat sada sahat rodi pitu. Rap mahita pagat tisoring. Alai ulok do na umbisuk siyan nasa na manggulumit di ladang. Akan nadinadihon ni debata Jehovah. Jadi didok mamandok boru-borui. Atehe, tongon do didok debata na so jadi pangonon muna siyan saluhut akan na diporlakon. Dungi nina boru-borui mamandok uloki. Jadi do panganon nami siyan parbueni hau akan na diporlakon. Ala yang gusian parbueni hau na diparsitongan ni porlaki. Didok debatado. Unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Dungi na uloki mamandok boru-borui, dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado, sadari di pangan hamu siani, tonggorma matamuna, gabe doson debata hamu, umboto na denggan dohot naroa. Dungi say dipanot noti boru-borui ma parbueni hawi, dibahen denggan na panganon, jala pia mata na mardida, jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi, jadi dipotikon sian parbuenai jala dipangan, dilehon madoho tu sinonduk na siani, gabe dipangan. Dungi tonggor mamata nasida na dua, di botoma na marsai mara nasida, gabi di somoti ma bulung ni hau ara, bayan sabuk nasida. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatani di bata, jala na upiopsa. Amin. Marende mahita sen bukuende nomor 716 ayat 2. Taha tindakon mahapor siyaw tay, songon na di tindakon ni dongan sa hapor siyaw ni sandok portibion, rap mahita mandok. Au por siya di debata Jehovah, ido ama parguguno sa tulusan, na tumupalangit dohot ano. Au por siya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sinton di porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhatta na tumaon na birnit, di panghuman ni Silatus, na matetapajal lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban waturu, dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu sugo,
lau hundul di susiamun ni debata Jehovah amanai. Pargogo na suatu dosani. Disima ibana paimamula sugot tu tanahon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesaan ni dosa. Dohot di hata iman no. Mulak mangulu dusogot daging ni halak na mate. Dohot di hanguduan na sorasuda. Amen. Shalom. Tabigima titing na maragam di minggu tasadeon Minggu tanggal 6 Juni 2020 sada. Na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu na parjolo dung Trinitatis. Topik minggu unang mangaliai todi perbadia. Napaduahon tim gugus tugas COVID-19 untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama saat beribadah sesuai dengan protokol kesehatan, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengukur suhu tubuh, serta duduk dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Napatoluhon, permingguan keluarga di Jabu via video streaming YouTube. Di Garut Minggu di Patu Pahuriata do, rekaman ibadah video streaming Naboy Taihuton melalui channel YouTube HKBP Raja Wali khusus permingguan keluarga di Jabu. Alani di Pangido Huriata do tusude ruas nasuboy ro tu gereja perminggu asa di Patupa ma permingguan di Jabu mangihutun ibadah video streaming ini. Jala di pasahat ma pilihan na tuhuria melalui situ awek manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 1342 00 1314 manang melalui virtual akun. Na papaton pertanyaan wek hari Rabu tanggal sia Juni 2021 di Patu Pahuriata do pertanyaan wek di Bagas Tabe via Zoom meeting jala taparadima rohata madohoti pertanyaan ini masuk pukul 20 WIB manang jam 8 malam. Napalimahon dana pensiun HKBP. Di minggu sadarion tapatu pado pilihan amplop tujolo ima dalata manupahi dana pensiun HKBP. Hitalihon ma tupakta di bagasan las niroha. Naponopon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Juni 2021 di Patu Pado di Huriata padidion nabadia tu yana kota. Tua kanatoras nanaing terdidi yana konna boy ma mendaftar melalui situ web nabi. Jalamar guru terdidi di Patupa hari Rabu tanggal sia Juni masuk pukul 15 WIB manang jam 3 sore. Napapituhon titing marbagas. Naparjolo titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbaga semua. Misal Valdi Manurung. Anak niamata J Manurung tubuni inata en boru semejutak ruas ni GKPI Tanjung Seri Resort Indrapura dohot orwana Cintia Carolina boru Panjaitan boru niamata situa SM Panjaitan nahinan tubuni inata D boru Nenggolan ruas ni HKBP Raja Wali Resort Raja Wali
Nasida naing dipasu-pasu di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di Gereja GKPI Tanjung Seri Resort Indrapura. Napaduahon titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogasun ma Edianto Simparmata, anak niamata J Simparmata, tubuh ni inata Ka Boru Sinaga. Ruas ni HKBP Jombak Resort Pardumuan Nauli, Dohot Orwana, Nancy Octavia Simanungkalit, Boru Niamata JP Simanungkalit, tubuh ni inata J Boru Hasibuan. Ruas ni HKBP Rajawali Resort Rajawali. Nasida naing tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2021 di HKBP Jombak Resort Pardumuan Nauli. Napatuluhon titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbugasun ma Michael Exaudi Siregar. Anak ni amata Dr. Andus John Siregar. Tubuh ni amata Sondang Boru Semajuntak. Ruas ni HKBP Marihat Resort Marihat. Dohot Orana. Ria Junita Pinta Marito Simanguncong. Boru ni amata Edward Simangunsong, tubuh ni inata Emmy Rentawatni Tampu Bolon, ruas ni HKBP Rajawali Resort Rajawali. Nasida naing terpasu-pasu di hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 di HKBP Marihat Resort Marihat. Nabawaluhon. Selamat ulang tahun. HKBP Rajawali pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dobe na marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mamuka sian tanggal onom sahatu tanggal 10 Juni 2021. Hatan itu hatta mandok ede hananakok mertua maganup nama kabiari Jehovah na pangerange diaka dalanna. Napasiyahon hata mauliate. Pasaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang nasoruas dope naung pasahatun pilihan siganuk minggu. Pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamulateon. Suangoni nang pilihan tahun. Muladong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon, boy ma langsung dihubungi situawek di ruang konsistori. So ini ma titing namasa di mingguta sadarion, tapasadaru hatta martangya kita. Mau lihat do di soboh ruano ami tuaru pamuli Tuhan perdengan bahasa sumurung. Di siala dengan di bahasa amdu asini roham, natotong mangiring-iring parangulumiton di parangulun nami. Terlalu memilih Tuhan na di paluas ho hami marlas ni roha tolu haseb bagas nami be madraputuko tu bagas joromo imale Tuhan di nalau marsaru hami do to marhite hatam nabede Tuhan di bata amanami nungari patersu kami diaka naneng masa do narong di huriamon na di Tuhan saluhu na di Tuhan disoboh kami do tu tangamu na badiali Tuhan. Asaho nama masu-masu sa luhut na. Suang-soni dia ka program ni huriam pele Tuhan. Tuho rupa satun nami. Asaho nama masu-masu. Jala ho pati poso sa luhut na karya program ni huriam na Tuhan. Suang-soni de pele Tuhan dia ka yanakon ni huriam. Dinalaho majalo pasu-pasu parungasari beon di ari nanang ron selhu na nasida li Tuhan upasahat hami matutangamu na bediai asaho nama masu-masu asaho nama ngaramuti ali Tuhan lehonom di nasida hasihatun lehonom di nasida gugu di pelu Tuhan asar bui ulah nasida mardalan sian lomoni rohab soni ali Tuhan pasu-pasu nang akarat nas nasida li Tuhan lehonomu pikiran na tugu
pikiran atau orang tu akan aturas nasida le Tuhan. Asa tongtong nasida merlas ni roha dinalaho mangulahon aka ulahon nasida depe tujulan dari. So ni saluhut nali Tuhan terus ni uriam upasahat hami atu arupamu asa ho nama masumasu oleh Tuhan manang di dia pinasida maringanan oleh Tuhan. Terlumur oleh Tuhan na dibagas parah itu posoro nami naba malumu musai siapa matang karuasmi asa tutong boy de pinasida rap dohut hami tujulan darion marsaur memuji pasangapun warung nabari Tuhan. Tuhan di bata amanami stokin naipe bagi unai mahatam nabari Tuhan. Di mana lau patul hafsuni naposomi atau ngalu Tuhan pasupas hami berbadai hami ali Tuhan nalau tumangi honatami asa boy mai gabe perbigini di hami jala buhal hami di permulun nami sigan upari songsoni ali Tuhan naposomi dalina lau pasahatun natami totong ma pasupasomu lehonomu hasihatun daging nang partur dioperi ali Tuhan. Tuhan di bataan amanami dibutuhami perdosa nagudang duhami alani dabadi roho alani ali Tuhan jumulo sesarusan nami nagudangi asunang terabat aka asid olong ni roham nalau silih nomu depe Tuhami galu marsada atong ali Tuhan jalong matang yang subailik namion olon subuh kara Tuhan nami marhitena mutu Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Marende mahita sen bukwende 710 ayat sada. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang terkasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang telah memberikan bagi kami keselamatan, yang memberikan bagi kami hingga saat ini kesehatan, sehingga kami Tuhan dapat memuji Engkau dan akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus mula Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini, tertulis dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibunya dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah Indonesia berkata, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah sungguh sangat menyakitkan. Manusia normal pasti akan tersinggung dan marah apabila dirinya difitnah oleh orang lain. Dan bisa jadi dalam hatinya pun akan muncul keinginan balas dendam. Hal yang sedemikian hadir dalam kehidupan Yesus. Yesus difitnah kaum sebangsanya, kelompok yang kontra dengan dirinya lebih hebat memfitnahnya pada saat itu. Untuk itu Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang jahat dan hal yang baik, Amang-Inang. Ia tetap yakin akan dirinya. Menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang membuat dia susah untuk menjalani harinya. Ada banyak tantangan, hambatan. Dalam nas ini ketika Yesus masuk ke sebuah rumah, ternyata orang-orang banyak pun datang berkerumun agar berjumpa dengan Yesus. Sehingga dikatakan untuk makan pun Yesus tidak memiliki waktu lagi. Karena pada saat itu perjumpaan dengan Yesus selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang banyak. Beberapa kali dalam Injil Sinoptik dikatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran setan-setan dan Yesus mengatakan bahwa pengusiran itu terjadi dengan kuasa Roh Allah. Karena keseluruhan peristiwa itu berpusat pada dunia roh. Maka Roh Kuduslah sebagai kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat. Namun Amang-Inang berbeda dengan pandangan para ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan Belzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ternyata kabar dan tuduhan-tuduhan ini sampai kepada keluarga Yesus. Lalu mereka datang ke tempat itu untuk menjemputnya dan ingin membawanya pulang. Maria sang ibunya dan saudara-saudaranya yang lain, Amang-Inang, merasa panik sebab Yesus dikatakan dirasuki oleh Belzebul dan melakukan penyembuhan dengan memakai penghulu setan. Mereka datang ingin membawa Yesus pulang, sebab kata mereka dia tidak waras lagi.
Ibu dan saudara-saudaranya Amang Inang sangat khawatir akan apa yang diperbuat oleh Yesus itu yang nantinya akan menentang arus pemerintahan dan agama pada masa itu. Terutama saat itu hubungan Yesus dan tokoh-tokoh agama Yahudi telah tegang, yang mana mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam semua Injil sinoptik diceritakan peristiwa tak kala Yesus dituduh mengusir setan-setan dengan kekuatan penghulu setan juga. Dakwaan itu tidak membuat Yesus marah Amang Inang dan melawan orang-orang yang memfitnahnya pada saat itu. Coba bayangkan Amang Inang, seandainya kita yang kena fitnah dikatakan tidak waras, dikatakan dirasuki oleh setan-setan, bekerja sama dengan penghulu setan-setan, tentu yang sering terjadi kita akan marah dan kita akan berkata, siapa itu yang mengatakan demikian? Coba dibuktikan. Kita akan berusaha Amang Inang menyerang balik orang yang telah memfitnah kita. Namun Yesus dalam nas ini Amang Inang sangat tenang menjawab karena dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Misinya sangat jelas mewartakan Allah yang adalah kasih. Yesus menyingkapkan ketidakbenaran tuduhan para ahli Taurat itu dengan sebuah pertanyaan akal sehat Amang Inang. Itulah yang tertulis dalam nas kita ini. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Karena kalau kita lihat dalam nas ini kecemburuan atau sikap merasa paling benar, para ahli Taurat itu menjadi buta terhadap kebenaran. Mereka sudah tidak menyadari bahwa pengusiran roh-roh jahat itu menjadi salah satu tanda datangnya kerajaan Allah. Secara implisit, Yesus sebenarnya mengatakan bahwa dia telah datang untuk membangun kerajaan Allah dan pertama menjara di rumah dari seorang yang kuat. Oleh karena itu, Amang Inang, Yesus menegaskan bahwa dengan menuduh dirinya mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan, para ahli Taurat itu telah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan itulah suatu dosa yang tidak terampuni selamanya. Siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus Amang Inang? Menghujat diartikan memfitnah, menghina, dan mencaci maki. Penghujatan terhadap Roh Kudus dianggap sebagai penolakan secara sengaja dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Ketika seseorang itu tidak mau menerima tuntunan Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat dan ia terus menolak serta menyangkal semua karya yang dilakukan oleh Kristus, itu adalah menghujat Roh Kudus. Bagi mereka tidak ada pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 31 sampai ayat 35 dijelaskan juga Amang Inang. Ketika Yesus memberikan pengajaran dan kebenaran, Maria ibunya dan saudara-saudaranya tiba di rumah itu. Mereka ada di luar menunggunya. Mereka berkata, "Lihat, ibu dan saudaramu ada di luar." Dan mereka berusaha untuk menemui engkau. Tapi apa yang terjadi Amang Inang? Yesus tidak langsung keluar menemui mereka. Tetapi Yesus balik bertanya,
siapa ibuku dan siapa saudaraku. Dalam hal ini Yesus memberi suatu pengajaran. Siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Melalui peristiwa ini bukan berarti bahwa Yesus tidak menghargai dan mengasihi ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi dalam pengajarannya Yesus selalu mengajarkan agar selalu menghormati ayah dan ibu. Matius 15 ayat 4 Amang Inang berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Namun melalui nas ini Yesus ingin membuat suatu persaudaraan yang baru dan sejati dalam arti yang selalu mendahulukan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mendahulukan kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini Amang Inang, banyak orang terlebih dahulu mendahulukan pekerjaan duniawi daripada kehendak Allah. Banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, yang disibukkan dengan keluarga, pesta-pesta adat dan lain sebagainya, dan melupakan kehendak Allah dalam kehidupannya. Sehingga tidak jarang kegiatan-kegiatan ini sering sekali Amang Inang dilakukan pada hari Minggunya dengan alasan bahwa acara itu diawali dengan ibadah. Karena itu kita diajak firman hari ini agar senantiasa mendahulukan kerajaan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ada dua hal Amang Inang yang dimintakan nas ini kepada kita. Yang pertama adalah berani menghadapi zona tidak nyaman. Berani menghadapi zona tidak nyaman. Hidup di dalam zona tidak nyaman ini adalah salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus dalam pelayanannya. Walaupun sering diperhadapkan dengan keadaan tidak nyaman, Yesus tidak pernah mundur Amang Inang. Yesus tidak pernah menyalahkan keadaan sebagaimana orang lain. Yesus tidak pernah menyalahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Yesus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, menyaksikan kebenaran walaupun dibenci banyak orang. Menyatakan kesaksian, menyatakan kuasa atas orang sakit Amang Inang, dan kerasukan meskipun difitnah dan dianggap setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah dengar cerita Amang Inang, yaitu tentang bunga dandelion. Bunga ini tidak secantik bunga mawar, tidak seindah bunga lili. Dandelion tidak mempunyai mahkota yang membuatnya menarik, dan ia tidak sewangi bunga melati, tapi dandelion adalah bunga yang sangat kuat. Dia tetap tumbuh di antara rerumputan liar, bahkan di celah batu sekalipun. Dandelion adalah bunga yang berani menentang angin, terbang tinggi menjelajahi angkasa, sampai akhirnya tiba di suatu tempat untuk dapat tumbuh membentuk kehidupan baru. Begitulah hendaknya dalam hidup kita ini Amang Inang. Walaupun di hadapan manusia terkadang kita dianggap tidak berharga, tidak berbobot, bahkan juga sering diperhadapkan dengan zona tidak nyaman. Tidak nyaman saat orang lain menganggap kita sok rohani dan menganggap kita terlalu berlebihan dan sok benar, dan bahkan tidak nyaman walau terkadang keluarga dan orang di sekitar
tidak mendukung apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Namun melalui nas ini kita diajak Amang Inang agar tetap bertahan dan menjadikan zona tidak nyaman itu menjadi loncatan yang akan memperkuat akar iman percaya kita menjadi kuat hanya kepadanya. Yang kedua, Amang Inang, ajaran Yesus bahwa persaudaraan bukan semata-mata diikat soal daging dan darah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bagi orang Batak, memang hubungan persaudaraan dan kekerabatan masing-masing sangat erat karena hubungan itu diikat melalui ikatan darah dan marga. Seperti falsafah orang Batak, Dalihan Natolu, mengatakan manat mardongan tubuh, elek marboru, soba marhula-hula. Namun melalui firman ini Yesus mengajar kita, Yesus mengajak kita bahwa saudara kita tidak hanya karena hubungan darah saja atau karena hubungan kekeluargaan atau marga. Tetapi jauh daripada itu, lebih dalam daripada itu, Amang Inang. Saudara kita adalah mereka yang melakukan kehendak Allah Bapa. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Memiliki kesetiaan kepada Allah, melakukan kebenaran, keadilan, dan kebaikan kepada semua orang. Itulah yang menjadi saudara kita. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus, Amang Inang, yang menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Sehingga kita layak menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan ajari kami dan kuatkan kami dan mampukan kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan tantangan dan problema yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menguatkan kami di saat kami mengalami kesusahan, di saat kami mengalami pencobaan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami pribadi lepas pribadi agar senantiasa hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan Engkau telah mengasihi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Raja Wali. Dimanapun mereka berada pada saat ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan mereka. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, yang memberikan rezeki yang baik di tengah keluarga mereka. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, mereka boleh bersuka cita kembali. Mereka boleh mencukupi segala kebutuhan mereka setiap hari. Dan jikalau ada di antara jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, dalam keadaan sakit, atau yang pada saat ini dalam keadaan pemulihan dari segala penyakit mereka, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan, berkati segala obat yang mereka makan, berkati segala medis yang menangani mereka, agar mereka Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, dan mereka dapat kembali melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Terlebih Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di atas segalanya itu kami adalah orang yang berdosa. Kiranya ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maredema musehita disonma lasta pasahat peliata
Maredehita sian bukede nomor 720 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tapasahatma pilihan natapa pungon tuado pan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibano gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiot. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na dibano agijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham dibano tongon songon na dibano agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita,
Disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasar honma damena tutod ditabi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, debatama nama masu-masu hita. Shalom. Tuhan kau